Halo teman-teman, kali ini kami akan membuat video presentasi mengenai teks diskusi. Sebelum kita membahas mengenai teks diskusi, kita perlu mengetahui apa sih teks diskusi itu. Teks diskusi adalah sebuah media yang menyangkut sebuah isu atau permasalahan dalam bentuk pendapat yang disampaikan berbagai pihak, dari persetujuan hingga penolakan. Adapun beberapa tujuan dari teks diskusi. Yang pertama, bertukar pikiran, ide atau gagasan. Yang kedua, menanggapi suatu permasalahan. Dan yang ketiga, menghubungkan fakta dari berbagai sudut. Teks diskusi memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah pendahuluan, berupa pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, dan sudut pandang yang berbeda yang akan dibahas. Yang kedua adalah isi, berupa serangkaian paragraf berisi 2-3 paragraf dengan argumen pro dan kontra, serta alasan yang mendukung gagasan utama, menggunakan bahasa persuasif dan kohesif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yang berisi simpulan argumen dari kedua sisi, mengevaluasi argumen yang paling efektif, serta merekomendasikan satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Dalam setiap paragraf argumen menggunakan gagasan utama dan pendukung. Gagasan utama yaitu inti dari sebuah paragraf. Ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Dan gagasan pendukung yaitu gagasan yang membantu memperjelas arti gagasan utama. Teks diskusi memiliki 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan 2 gagasan dalam satu kalimat. Yang kedua adalah bahasa evaluatif, yang digunakan untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Yang ketiga adalah kohesif, yang menghubungkan antara unsur yang satu dan yang lainnya dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koherent. Dan yang keempat adalah kata emotif, yaitu kata yang melibatkan pikiran pembaca, seakan-akan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Untuk menelaah kebahasan teks diskusi, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah audiensi. Apakah bahasa yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Kedua adalah sarana. Apakah sudah jelas gambaran pendapat penulis dan mencoba persuasif meyakinkan pembaca atau pendengar? Ketiga adalah gagasan. Apakah kata-kata yang kamu gunakan mampu menjelaskan gagasan, argumen, serta alasan? Dan yang terakhir adalah kosakata. Apakah kosakata yang kamu gunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas?